Gimana kalau nanti bulan depan gak bisa makan ya? Overthinking, betul nggak? Artinya itu sakit hati yang dibuat oleh diri sendiri. Karena masa lalu hanyalah memori, masa depan hanyalah imajinasi. Hidup yang sebenarnya adalah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ingin membahas tombo hati. Tombo itu artinya apa sih? Obat hati, obatnya hati, ngoten nggih. Saya pengen bertanya dulu di sini. Kalau Anda ingat obat itu ketika kapan sih? Ketika sakit. Kalau nggak sakit nggak ingat obat. Ngapain inget-inget obat? Orang nggak sakit kok gitu. Nah, ini permasalahan utama. Karena ada yang ngomong gini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul enggak? Kalau kita mencegah dengan benar, kita tidak akan pernah butuh yang namanya obat karena enggak pernah sakit. Nah, sekarang sebelum kita cari tombone hati, kita cari cara gimana biar tidak sakit, gampang sakit hatinya. Apa sih yang menyebabkan hati sakit? Kadang-kadang, oke, saya nanya, Ibu. Kalau misalnya tetangga beli motor baru, apa yang dalam perasaan hati kita? Alhamdulillah. Ono sing dikira tahu kerja kok tuku motor ngingu tuyul mesti. Ada nggak kadang-kadang perasaan iri dan dengki? Ada ya, iri ya. Itu kira-kira akan membawa kita ke sakit hati yang butuh obat atau justru membawa ke kesehatan? Ya, kalau jadi artinya kita sudah satu poin nih. Kalau kita sering iri dan sering dengki, artinya kita akan lebih mudah sakit, kan gitu. Oke, kalau misalnya badan nih, biar badan tetap sehat, apa yang kita lakukan biasanya? Olahraga. Benar nggak? Di sini semua ahli olahraga? Yang olahraganya di luar judi online ada? Judi offline. Judi offline, olahraga judi offline. Di sini nggak banyak yang judi online ya? Nggak ada kan? Itu namanya cari penyakit hati. Judi online itu. Jangan, sangat tidak baik. Itu nggak perlu dalil ya. Namanya judi sudah buruk. Dan kenapa dibilang buruk sama agama? Karena nanti akan membuatmu sakit hatinya. Wes, nek menang kan orang sakit. Takoni, dari 100 orang yang menang berapa? Pasti mayoritas kalah. Dan otak kita biasanya, 100 orang 99 kalah, 1 menang itu pasti saya. Kabeh mikirin ngono, padahal ya ora, padahal ya kalah gue. Oke, kalau badan tadi menjaga kesehatan gimana caranya? Olahraga. Kalau olahraga hati gimana caranya? Ngaji bisa. Selalu menjaga hubungan sama Tuhan. Kumpul sama sekitar, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu tetap menjaga hati juga, karena apa? Karena gantian. Kadang-kadang ada yang punya masalah cerita, betul? Kadang-kadang kita punya masalah nanti juga bisa cerita, kan gitu. Tapi ada satu lagi, ini mungkin untuk teman-teman Gen Z terutama, yang potensi sakit hatinya sangat tinggi, yang tidak dibutuh dari luar. Overthinking kayak, ngelihat status temen kayak, dan seterusnya. Ada yang namanya latihan bersyukur. Ini sudah terbukti di dunia, sudah banyak percobaannya dan terbukti itu mengobati, membuat hati sehat. Sebutannya jurnal syukur. Konsepnya bahasa Inggrisnya namanya gratitude journal. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi jurnal syukur. Gimana sih itu? Sangat sederhana, sangat sederhana. Setiap hari sebelum tidur, punya buku, tulis 5 hal yang membuatmu bersyukur hari ini. Itu aja. 1, masih hidup. 2, apalagi kira-kira yang bisa disyukuri? Masih bisa makan. 3, waras. Penting gue, waras. 4, sehat. 5, 4 sehat 5 apa?
Apa? 5 sempurna. Apa? 5 sempurna. Oh, 4 sehat 5 sempurna. 4 nomor 5 apa? Terserah. Nomor 5 misalnya saya nggak ada masalah ke kamar mandi, nggak kededelan misalnya. Udah, ditulis saja 5. Ini terbukti di dunia. Anda melakukan setiap hari 2 minggu aja. Hatinya akan kemudian terlatih untuk bersyukur. Kalau Anda terlatih untuk bersyukur, tidak ada sesuatu pun di dunia yang mudah untuk membuatmu sakit hati. Orang Jawa misalnya, tabrakan motor, tangannya patah. Apa ngomongnya? Untung tangannya duduk gulune sing patah. Artinya itu latihan bersyukur. Nah, itu olahraga hati itu penting. Sebelum sakit, perlu yang namanya pencegahan. Pencegahan biar tidak gampang sakit hatinya, itu adalah olahraga hati. Latihan bersyukur. Bersyukur mudah atau susah? Bersyukur kok susah dijalani, tinggal bersyukur kok. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih masih hidup hari ini. Angele apa? Itu susahnya karena kita tidak terlatih harus nyari-nyari. Makanya perlu dilatih setiap hari. Tulis saja. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti dapat 5 hari, masuk saya bersyukur yang sama terus. Tak cari poin yang lain berbeda. Tulis tiap hari aja. 1 buku, harganya sangat murah, bisa menjauhkan kita dari penyakit hati. Oke. Kalaupun nanti suatu saat kita sakit hati, kemudian kita harus cari obatnya. Kalau para wali dulu, tombo hati ono 5. Napa mawon niku? Mas Helmi, Mas. Tombo hati. Maca Quran sak maknane. Maca Quran sak maknane. Artinya apa? Nanti sebentar. Artinya apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, terus? Salat wengi lakonono. Salat wengi lakonono. Komunikasi sama Allah. Gak ada yang ganggu. Dah, salat wengi, sambato nangiso rasa khawatir. Gak ada yang nonton. Oke, terus? Wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh kumpulono. Ngobrol sama teman-teman yang mensupport. Karena ada rumusnya berbeda. Matematikanya itu berbeda. Karena kalau kita lagi sakit hati, lagi hatinya nggak enak, cerita sama teman berkurang sakitnya. Betul nggak? Kalau kita lagi seneng, dibagi sama teman, senengnya berkurang atau tidak? Justru bertambah. Itu rumus yang berbeda dari kehidupan. Matematikanya berbeda, karena kalau kita bagi kesusahan kita berkurang. Kita bagi kebahagiaan, justru bertambah kebahagiaannya. Makanya ada kenduren, makanya ada acara ini. Karena Mas Herman yang sedang berbahagia menyunatkan anaknya, mengajak semua kampung untuk berbahagia bersama beliau. Kita semua ikut senang, betul nggak? Alhamdulillah. Penting punya teman-teman untuk berbagi kesenangan maupun berbagi kesusahan. Yang penting kita tidak ngobrol tentang kesusahan orang lain. Itu tadi nih, rasan-rasan. Kalau rasan-rasan nanti efeknya gimana? Itu menanam penyakit hati. Karena efeknya kalau kita ngerasani orang, Anda akan takut dirasani. Orang yang takut dirasani adalah orang yang biasa ngerasani. Betul nggak? Betul nggak? Nah, makanya itu sangat penting menjaga kebiasaan, menjaga perilaku agar tidak mudah sakit hatinya. Dijaga setiap hari akhlaknya. Terus Weteng ira ingkang luwe. Weteng ira ingkang luwe. Ngali. Artinya Perut yang lapar. perut yang lapar. Perut yang lapar. Perut yang lapar mengajarkan kita untuk mensyukuri kalau ada makanan. Gini maksud saya, makanan paling enak itu apa? Hah? Singkong. Bolet. Ya, bolet budin singkong. Oh bolet, budin singkong. Mohon maaf saya kosakatanya agak bolet. Bolet kita kira ngene, bolet. Dulit itu. Oh, bolet. Makanan paling enak apa? Singkong. Ada yang lain? Mendoan.
Kalau ada yang ngomong gini, kira-kira setuju enggak? Makanan yang paling enak adalah yang dimakan ketika kita sangat lapar. Betul enggak? Ya, jadi enaknya makanan itu karena lapar. Enaknya tidur karena ngantuk. Petengiro engkang luwe. Mari kita menikmati, mensyukuri yang namanya perut lapar. Kita juga menikmati yang namanya kesusahan. Kadang-kadang di bawah itu penting untuk bisa mensyukuri yang di atas. Di sini ada yang penderita cacat tuna asmara? Enggak punya pasangan, belum punya pasangan, atau nembak, atau belum diterima-terima. Saya punya teman di Jakarta, itu yang seumur hidupnya pengen ditolak. Karena saking kaya raya, saking hidupnya ganteng orangnya, gak pernah yang merasakan dia ditolak wanita. Sehingga tidak bisa menghargai ketika cintanya diterima. Gak bisa merasakan nikmatnya karena tidak pernah ditolak. Jadi puasa itu juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Setiap makan itu bersyukur. Apalagi dikawinkan dengan kebiasaan untuk bersyukur. Masih bisa mandi. Mandi di sini mandi masih perlu nimbo enggak? Enggak perlu. Tinggal buka keran sudah jalan airnya. Itu perlu disyukuri enggak itu? Perlu sekali toh. Hampir lupa. Karena mungkin belum pernah ngalami nimbo. Ngalami enggak? Di sini ada yang masih ngalami? Masih ada ngalami? Oh, mungkin yang Gen Z udah enggak ngalami ya. Itu dulu pekerjaan saya ketika masih kecil yang paling saya benci. Karena saya ditugasi sama kakek saya untuk ngisi bak setiap sore. Nimbo, sekarang tinggal cur. Orang yang tidak pernah ngalami nimbo tidak akan bisa bersyukur betapa enaknya mandi tinggal buka keran. Betul enggak? Nah, mari kita berlatih untuk bersyukur agar tidak mudah sakit hati. Terusnya apa itu tadi? Zikir wengi ingkang suwe. Betul, zikir wengi ingkang suwe. Gini, otak itu sangat susah untuk dikontrol. Dia berjalan berdasarkan kebiasaan. Coba Bu, jangan membayangkan gajah warna kuning. Jangan dibayangin loh gajah warna kuning. Siapa yang keluar di kepalanya gajah warna kuning? Itu susahnya otak tuh. Karena dia tidak paham kata jangan. Udah, gajah kuning langsung keluar di kepala. Nah kadang-kadang kita perlu membuat otak itu diem. Karena yang bikin sakit itu kepala kita sendiri. Ada yang menderita karena masa lalu enggak? Ingat dulu pernah kejadian yang memalukan terus merinding-merinding sendiri. Ya, menderita karena masa lalu. Ada yang menderita karena masa depan enggak? Ada banyak. Nanti kalau enggak bisa bayar saya didatengin debt collector, digebukin, udah stres duluan. Belum kejadian. Oke. Gimana kalau nanti bulan depan enggak bisa makan ya? Overthinking. Betul enggak? Artinya itu sakit hati yang dibuat oleh diri sendiri. Karena masa lalu hanyalah memori. Masa depan hanyalah imajinasi. Hidup yang sebenarnya adalah hari ini. Maka penting kita untuk kadang-kadang ayo zikir yang panjang. Ingat yang sebenarnya adalah hari ini saya sedang berzikir. Kalau Anda lagi sholat, suruh ingat masa depan atau masa lalu? Masa sekarang. Suruh nginget apa yang diomongkan. Suruh memandang Tuhan hari itu. Ada yang stres ketika sholat? Enggak ingat utang? Enggak ingat kan sholat yang khusyuk, enggak ingat utang, enggak takut masa depan. Sehingga ibadah itu semua adalah melatih kita untuk ingat bahwa yang penting adalah hari ini. Nah, itu pesan dari mbah-mbah kita, cara-cara untuk mengobati hati. Kalau yang modern, mari kita berlatih. Badan saja butuh olahraga agar sehat, betul? Mari kita latih hati kita untuk berlatih pinter bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur tidak akan punya lagi ketakutan. Karena di semua hal ada yang bisa disyukuri, betul enggak? Gitu ya. Oke, intinya Mas Helmi, Mas Doni, mari kita nanti lanjutkan diskusinya. Tapi paham yang pengen saya sampaikan ya.
bahwa semua sakit itu yang salah kita. Kita cuma ingat obat ketika sakit. Kita hanya ingat kesehatan ketika sakit. Ketika sehat tidak dijaga kesehatannya. Begitu juga dengan hati. Jangan mikir kesehatan hati hanya ketika sakit. Ketika hatinya sehat, dilatih agar terus sehat. Iki seperti suara saya yang tidak sehat ini, tiba-tiba mikir bindeng, tiba-tiba. Oke, nanti kita lanjutkan, tapi sebelum kita lanjutkan saya kembalikan Mas Helmi nyanyi sak lagu meneh, Bo. Ya. Apa yang kira-kira menjadi obat teman-teman sekalian? Saya kalau lagu Leto insya Allah bisa nyanyi. Itu juga bagian dari menjaga kesehatan hati saya membuat lagu itu. Karena yang tidak bisa diomongkan langsung, diomongkan lewat lagu. Sambatan dibuat menjadi karya, jadi lagu. Sakit hati dibikinin jadi lagu. Tolak cinta jadi lagu. Anda yang punya kebiasaan tulis puisi, mungkin hatinya tidak gampang sakit. Karena semua pengalaman akan bisa ditulis di puisi, di karya. Makanya penting, ayo mari kita jaga kesehatan hati. Caranya gimana? Latihan bersyukur. Kalau bingung caranya, beli buku. Rp2.000. Beli pulpen. Buku saya kira gini rano ya, 2.000 ya. Rano. 7,5. 7,5 oke. Beli buku 10.000. Beli pulpen 3.500. 13.500 untuk melatih kesehatan hati. Tiap hari tulis sebelum tidur. Tuhan, saya bersyukur atas 5 hal hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tiap hari. Insya Allah. Ini dari penelitian di seluruh dunia. Insya Allah akan terasa tenangnya hati tidak kurang dari 2 minggu. 2 minggu Anda menjalankan mulai kerasa ketenangan hatinya. Karena otaknya dilatih untuk bersyukur dalam setiap keadaan.